Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam Aswaja NKRI harga mati. Hal ini kita akan belajar KNU-an dan Aswaja untuk kelas 9. Baik, kira-kira materinya apa ya? Ya, hari ini kita akan belajar bab 3 terkait dengan macam-macam dari bid'ah ya. Tahu bid'ah nggak? Baik, ayo kita belajar terkait dengan bid'ah ya. Ketika menjelaskan maksud hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi man ahdasa hadatsan au awa muhditsan fa'alaihi la'anatullah, yang artinya barang siapa yang memperbarui suatu amaliyah, yaitu melakukan bid'ah atau melindungi pelaku bid'ah, maka laknat Allah menimpanya. Nah, ini adalah hadis Rasulullah. Nah, kemudian ada apa? Dari hadis ini Syekh Muhammad Waliuddin Al-Shabrishi berkata, termasuk kategori ancaman dari hadis di atas adalah para pelaku akad-akad fasidah, akad-akad yang tidak memenuhi syarat dan rukun ya. Jadi itu yang laknat itu ya jelas orang-orang yang tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya ya. Kemudian menghubungi suatu perkara dengan disertai kebodohan. Jadi ya seadanya, asal-asalan, nggak ada ilmu atau penyelewengan dan masalah serupa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat itu ya. Itu dari maksud hadis di atas. Sedangkan terhadap masalah yang masih semakna dengan dalil syariah seperti masalah ijtihad, maka tidak termasuk dalam bid'ah. Jadi beda ya, gitu. Kemudian kira-kira menurut Ibnu Abdissalam ya, ada 5 macam bid'ah. Apa saja? Pertama, bid'ah yang wajibiyah, jelas. Nah, hal ini berarti bid'ah sesuai dengan kaidah dan dalil-dalil yang diwajibkan sesuai dalam syariat. Contohnya, pembukuan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikhawatirkan keduanya akan tersia-siakan, ya kan ya, mulai dari Khalifah siapa? Utsman ya, itu kan mulai pembukuan Al-Quran. Kemudian ada muharramah, berarti terkait dengan hukum ya yang diharamkan atau kaidah-kaidah dan dalil diharamkannya dalam suatu syariat. Contohnya berbagai bentuk pajak dan upeti ya. Demikian pula setiap bentuk kezoliman yang bertentangan dengan norma-norma agama seperti penyerahan jabatan secara turun-temurun kepada orang yang ahlinya. Yang bukan ahlinya, nih nama lainnya adalah nepotisme. Dulu zaman Muawiyah sering ya nepotisme ya, jadi turun-temurun. Kemudian bid'ah mandubah. Mandub artinya apa? Ya, boleh ya. Setiap bid'ah yang sesuai dengan kaidah dan dalil yang dianjurkan sesuai dalam syariat. Contohnya apa? Sholat tarawih kita berjamaah kan diperbolehkan. Kemudian yang keempat ada bid'ah makruhah, berarti jelas ya yang bid'ahnya sesuai dengan kaidah dalil-dalil dimakruhkannya sesuatu dalam syariat. Contohnya mengkhususkan beberapa hari ya yang dimuliakan dengan jenis ibadah tertentu seperti larangan Rasulullah SAW untuk berpuasa di hari Jumat secara khusus ya, mengkhususkan itu nggak boleh. Kemudian bid'ah mubahah ya, berarti dibolehkannya sesuatu dalam syariah ya, adanya dalil dan kaidahnya, seperti menggunakan ayakan atau penapis gandum sebagai usaha memperbaiki taraf hidup, sebagaimana yang disebutkan dalam asar bahwa hal pertama yang diadakan setelah Rasulullah SAW wafat adalah dengan ayakan gandum ya, itu ya sebagai usaha ya, itu diperbolehkan. Ini menurut masih Ibnu Abdissalam, itu 5 ya. Kemudian kesesuaiannya dengan syariat ya, bid'ah itu dikelompokkan menjadi 2. Ada bid'ah yang hasanah. Hasanah artinya apa? Ya, jelas baik ya, perbuatan baru yang baik atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan dalam keadaan tertentu sangat dianjurkan. Termasuk dalam jenis ini adalah bid'ah yang kewajiban ya, atau bid'ah wajib, kemudian bid'ah mendubah dan bid'ah mubahah atau yang dibolehkan. Dalam konteks inilah pertama kali Khalifah Umar bin Khattab melakukan sholat tarawih secara apa? Berjamaah, dan beliau berkata gimana? Ni'matil bid'ah hadhihi. Artinya apa? Sebaik-baiknya bid'ah adalah yakni berjamaah dalam ya sholat tarawih ya, yaitu yang
berjumlah 20 rakaat. Ini maksudnya sholat tarawih ya. Nah, ini sholat tarawih 20 rakaat. Itu yang bid'ah hasanah. Hasanah itu yang baik. Balikannya hasanah adalah sayyi'ah, berarti ya perbuatan baru. Yang baru itu bid'ah intinya adalah baru ya, perbuatan baru yang secara nyata bertentangan dengan ajaran Islam ya, yang termasuk kategori ini. Jelas ada bid'ah apa tadi? Selain itu muharramah dan makruhah, atau yang bid'ah haram dan makruh. Inilah yang dimaksud dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Katanya Rasulullah itu bersabda seperti ini. Man amala amalan laisa alaihi amaruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tiada perintah kami atasnya, maka amal itu ditolak ya. Jelas itu yang bid'ah sayyi'ah atau yang dilarang, makruh dan haram. Nah, ini cara kesimpulannya ya, bid'ah hasanah itu meliputi yang hukum wajib, mandub dan mubah. Ini. Ya, jelas ya, ini yang diwajibkan, kemudian ini hal-hal yang baik ya, belum pernah oleh Nabi tapi diperintahkan secara global. Nah, contohnya yang wajib menyusun ilmu nahwu, mandub itu mendirikan madrasah. Ya, mandub kan mubah berarti ya boleh. Kemudian berjabatan setelah tangan biasanya kan, ya itu dibolehkan. Kemudian sayyi'ah ada dua jenis hukum, makruh dan muharram. Kalau yang haram berarti ya jelas ya bertentangan dengan syariat. Misalnya ya menanam kepala kerbau akan membangun suatu bangunan misalnya gitu ya. Nah, kemudian melakukan hal yang baru yang tidak dianjurkan, makruh ya, menghiasi masjid secara berlebihan atau glamor. Kesimpulannya, tidak semua bid'ah itu dilarang. Sebab yang tidak diperbolehkan adalah semua perbuatan yang dikhawatirkan akan menghancurkan sendi-sendi agama, sedangkan amaliyah yang akan menambah syiar agama itu tidak dilarang. Kemudian menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam buku Aswaja, segala sesuatu yang dituduhkan kepada bid'ah seperti memakai-makai untaian butiran tasbih, mengucapkan niat ibadah yang sudah menjadi amaliyah warga NU, itu merupakan bid'ah yang dilarang ya. Ya, itu bukan bid'ah ya. Nah, itu yang baik. Baik, terima kasih mengenai pembelajaran ini. Tetap semangat, jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.